Hey, let's run up a million. I got so much still ahead of me. You might think you are ahead of me. I'm on the grove, pot on the stove, watching the chemicals turn into gold, selling it to nobody knows, nobody cares. He's smoking that shit, that's all that he cares. We going up, we ain't taking the stairs. We in the streets with the wolves and the bears. Want to be first, but can't make it last. I cannot hear, say that shit with your chest. Hey, let's run up a million. Itu gimana? Kalian punya rencananya gimana, Phil? Jadi gue pengen bikin apa ya? Ya gue bantuin lo inilah di Zatkim ini masalah ladang juga. Soalnya kan ladang tuh sekarang sistemnya ini kan, bang apa namanya? Siapapun yang ngebegal di situ kita yang ngurus kan, iya gak sih? Iya. Tentunya di ladang lo juga kayak gitu. Nah dari mereka tuh kalau kelompok-kelompok lain ya, yang orang-orang yang gak punya ladang ini, kalau misalkan nyari kelompok lain tuh pasti di ladang. Ada rencana ini sih, gue menutup ladang-ladang kita dulu. Biar mereka tuh tahu kalau gak ada kita tuh mereka rasanya gimana gitu. Terus terlebih lagi, kan di SB kan udah gue bilang kan, udah gue kasih gratis lah kasarnya di ladang gue tuh buat jagain. Nah di bagian MC. Lu udah belum? Terus gue tanya jawaban dia, jadi gaya gue katanya. Sedangkan udah gue kasih gratis dan lain. Terus akhirnya gue tarik lah. Terus dia menerima konsekuensi apapun. Gue minta sama lo kalau misalkan ISB ke ladang lu juga, kalian larang. Sama kalau misalkan gue ngeliat di situ boleh kami nyikat dia gitu di ladang. Jadi setiap kita menyampaikan aspirasi, selalu jawabannya ya silakan keluar. Sampai kan saya di bagian disnaker, sampai saya tanya, kalau misalnya seluruh bagian disnaker keluar gimana? Saya nggak peduli, silakan keluar. Begitu juga kemarin yang saya dengar dari pihak bengkel swasta protes mengenai ICG, itu juga jawabannya menurut saya kurang bijak sebagai seorang pemimpin. Jawabannya seperti ini. Itu bukan urusan saya gitu. Ya menurut saya harusnya sebagai pemimpin itu harusnya jawabnya seperti ini ya. Kalau misalnya memang bukan urusan beliau, itu bukan di ranah saya, tapi saya sebagai wali kota, saya akan mencoba sampaikan ini kepada pihak instansi ICG untuk bisa mediasi kepada kalian bengkel swasta. Ya seperti itulah kira-kira menurut saya kurang wise ya sebagai seorang pemimpin. Dari internal itu ngerasa kalau pemimpin itu harusnya melindungi bawahannya karena kita itu adalah kaki tangannya yang bekerja untuk dia, tapi kita selalu dijawab silakan keluar. Banyak sih sebenarnya yang nggak suka gitu, cuman kalau untuk bukti konkretnya belum ada juga, masih omongan-omongan aja. Jadi gini, kalau posisiku di sini kan, kalau aku sih nggak ada urgensinya ya. RTD ini mau lanjut menjabat, mau kalian turunkan atau apa, itu nggak ada urgensinya. Posisinya di sini aku bantu cewek aku untuk missnya dia, yaitu mau rencana demonstrasi menurunkan RTD kan pakai demonstrasi. Nah, aku hanya berbicara ke beberapa orang, atau mungkin aku hanya masih mengumpulkan massa aja sih. Cara konkretnya apa yang nanti masaku ini ku pakai untuk apa, itu kan nunggu koordinasi dari Kara dan juga kalian. Jadi belum banyak orang yang tahu. Jadi masih kalian aja nih antara Kara sama sebenarnya sama Jamal. Tapi mungkin sama Jamal dikasih ke kalian. Kalau dari kita tuh karena sebenarnya kalau ngomongin kepentingan, ya sebenarnya sedikit kita juga ngerasa ada lah kalau soal RTD ya, karena dari masalah sebelumnya juga memang ini orang special case yang apa ya, yang bikin kita geram juga gitu. Izin ya Pak Dika, Om Arsa ngelanjutin. Nah terkait dengan ini udah disampaikan rencana dirimu Mbak Kara ke mereka? Udah. Aman ya mereka ya? Artinya memang kita punya visi yang sama ya di sini ya. Paling gini, hal yang pertama sebelum kemudian orang-orang itu pada protes ke RTD, itu yang paling pertama kali disasar
itu pasti ke Disnaker. Artinya ketika kita mau merencanakan yang kemarin buat kelangkaan bahan pangan, itu pasti baik itu dari launch dan bisnis-bisnis swasta yang hubungannya dengan makan dan minuman, itu pada protes ke kalian. Nah kira-kira dari kalian sendiri kayak gimana itu Om? Kira-kira udah siap gak dengan resiko itu gitu? Kalau masalah resiko sih kayaknya emang bakalan krisis juga ya, karena kita juga nggak ada pemasukan sama sekali nih untuk tani nih. Tani Oh, nggak ada. Oke. Ya nggak ada sama sekali. Jarang banget. Jadi kita bisa pakai reason ya memang petani ini udah nggak banyak orang yang mau jadi petani lah ya kan, atau misalnya ada hubungannya dengan tanah yang udah mulai nggak subur ya kan dan lain sebagainya gitu kan. Benar. Betul. Nah kalau rencana dari teman-teman WT sendiri tuh kita ada 3 hal yang akan kita lakuin Om. Yang pertama kita mau bisa dibilang itu mengendalikan stok yang ada di Disnaker, stok yang ada di Rocksuit, sama kita mau memutus rantai daripada petani-petani itu biar nggak menjual ke, kalau di Rocksuit itu kan RSC, kalau di kota itu ke Disnaker. Jadi kita bikin seolah-olah itu memang nggak ada yang nyetor ke kalian gitu loh. Jadi tetap kami akan mencoba bolanya itu nggak akan ke kalian, meskipun ya dikit banyaknya orang-orang pasti akan komplain ke kalian sih. Tapi kami akan coba untuk minimalisir lah. Jadi rencananya kita akan naruh orang-orang itu yang akan muter di utamanya di ladang yang ada di Rocksuit ya, untuk ngambilin barang-barang daripada petani atau membeli secara paksa barang-barang mereka. Oke. Karena kami juga udah dapat info stok dari RSC itu juga udah nggak banyak terkait dengan Setani Kota. Nah biar langkah kita lebih efektif dan efisien, itu kita cukup mainin ke 3 barang aja Om, kalau aku beli saran. Gula, beras, sama teh celup. Gitu. Selain daripada itu, karena kan kayak yang mungkin yang bisa dilakukan sama Lons kan, kalau kita memutus semua kasian juga kan mereka. Paling yang bisa dilakukan sama Lons ya dia bikin set cemilan aja, kalau tadi katanya Mbak Lavanya yang butuh coklat itu kan. Iya. Plan gini, nanti kita butuh nama-nama orang yang loyal sama Cikara, kurang lebih yang bisa diajak kerjasama lah. Nanti sama kita perlu tahu insentifnya apa nih, biar dia memihak ke kita. Ini Om, paling aku nitipnya ini doang sih. Jadi selama Cikara ini kan bakal nerima apapun itulah tekanan dari RTD. Nah saran aku coba kalau bisa cari blundernya dia, pancing aja terus gitu loh. Nanti kalau misalnya ada momen coba direkam deh, rekaman suara, atau misalnya ada temenmu lain yang jadi snaker bisa dapat angle buat gak ketahuan sama dia gitu loh. Fungsinya nanti buat ini nunjukin ya apapun itu, entah abuse dia secara verbal atau ya kalau fisik kan udah beda lagi. Cuman kalau bisa pancing aja gitu. Keluar jembatan depan ini. Ini. Pak, berhenti dulu. Turun. Siapa nih? Turun. Siapa ini? Ada lamaran tadi. Oh, lamaran siapa kok boleh tahu? Lamarannya ini Jester sama Hawa. Chester sama Hawa. Oke. Dah. Sebelumnya kami dari pemerintah itu kan diundang oleh pihak trans, lalu pengadilan dan kepolisian sebagai mediator. Sebelumnya kita bertemu di suatu tempat yang dimana di situ kami diinformasikan bahwasannya dari pihak trans itu mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan. Kurang mengenakannya itu seperti terjadinya
pembegalan, lalu pencurian kendaraan yang sampai digunakan untuk menarik atau mengangkut warga gitu ya dengan identitas atau kendaraan dari trans sendiri. Sementara itu bukan transnya gitu ya. Nah, informasi yang kami dapat juga dari kepolisian itu ketika ditindak oleh kepolisian setelah pihak trans melapor, yang terduga atau oknum ini itu sudah diamankan kepolisian, lalu berulang kali kejadian ini terjadi berulang kali. Menurut yang kami info ke kami ya Pak ya, itu berulang kali terjadinya dan berulang kali juga sudah ditindak oleh polisian. Namun berulang kali juga yang menghampiri atau yang datang ke kepolisian ini sebagai wali atau mungkin wali atau wakilnya itu beratribut dari White Tiger. Mereka sudah mempertanggungjawabkan Pak atas apa perbuatan mereka Pak sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya terkait dengan permasalahan itu kita lihat secara hukum mereka udah melakukan mempertanggungjawabkan Pak ya, kita bilang mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia sudah selesai. Artinya terkait dengan case itu sih menurut saya ya ini melihatnya sih udah selesai sih Pak gitu loh. Tinggal kemudian untuk kedepannya jika kita berbicara di sini sebenarnya kalau terkait dengan masalah itu aku rasa udah ketemu titik tengahnya. Untuk ke depan langkah apa yang sekiranya bisa kita lakukan baik itu dari pihak trans dan juga dari perusahaan White Tiger sih Pak. Merasa terkait dengan persoalan ini untuk yang menjadi permasalahan bagi perusahaan White Tiger dan juga Trans Indopret ini kan dari kami juga sudah orang-orangnya kan sudah ini Pak sudah mempertanggungjawabkan kesalahannya Pak ya, di mata hukum kan sudah selesai. Tinggal bagaimana kemudian jika ada pembicaraan lebih lanjut dari pihak trans dan juga perusahaan White Tiger, tentu dari perusahaan White Tiger sangat terbuka Bapak Trans. Untuk terkait poin-poin ini saya sudah agak dapat ya, mungkin dari pihak transnya tuh pengen ada kayak apa ya buat evaluasi lah ke anggota-anggotanya gitu terkait pada saat ngambil kendaraan trans gitu sih, kayak apa ya ada hukumannya lah dari pihak dari klub WT gitu Pak. Mungkin seperti itu maksudnya gitu. Oke. Baik Pak, nanti saya akan bantu untuk sampaikan Pak ke klien saya Pak. Tentu ini saya mengapresiasi juga sih Pak forum ini kan akhirnya kita bisa mulai titik tengahnya kan ya. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain juga. Ya terkadang itu namanya orang untuk cari uang di jalan itu kadang agak sedikit kebablasan Pak. Kita nggak bisa membenarkan itu sih memang Pak. Tapi yang pasti nanti saya akan bantu ingatkan Pak di sana. Jadi gini Bang, tadi itu sebenarnya aku udah datang ketemu siapa Paulo ya namanya pimpinan trans juga manajernya ya. Aku nanya sama dia. Oh iya, aku nanya tadi kan tuntutan kalian tuh apa aja. Cuma kalian bilang lagi dipikirkan, berarti yang ada di otakku tuh banyak gitu. Makanya tadi aku mau lanjut ngobrol sama kalian, cuma aku udah kepelet sama trans yang lewat di sebelahku tadi. Makanya aku tadi langsung kayak ambil tindakan. Barangnya aku tahan dulu sampai dia ngikutin juga negosiasi dari kita gitu. Kalau misalkan permintaan kalian nggak banyak di pengadilan, ya udah kita mediasi. Jadi akses kalian selama di Sandisor pun nggak akan kita ganggu gitu. Sorry. Plus. Kalau POV ku itu doang sih. Dari masnya gimana? Enaknya untuk berdamai? Oke. Kalau dari saya itu ya jangan ganggu lagi gitu loh Bang. Kasihan anak-anak yang lagi benar-benar kerja. Kasihan aja gitu loh. Setiap kerja diambilin mobilnya, terus dicuri, dia harus balik ke kantor ngambil kendaraan gitu loh. Dan itu berulang terus gitu loh Bang. Yang saya emosi ya udah berhenti aja gitu loh Bang. Kalau emang mau minta uang atau minta makan masih oke lah. Cuma kalau sambil ngambil kendaraan, menurut saya jangan sih Bang. Kasihan ke armada saya kayak gitu. Itu doang permintaannya berarti ya? Buat kedepannya. Oke. Gak berat sih buat ku ikutin. Aman aja itu Bang. Bisa. Ya udah berarti clear ya Bang ya antara kita ya.
Nanti ku balikin juga Aman nih kalau gitu, sekalian baju taksinya nih. Kayak Nah, thank you bang. nih untuk mobilnya aku serahin juga. Coba bang. Nggak, jadi obrolan kemarin gue sama si Ajax tuh ini perihal permasalahan. Kan gue mau support kalian sebagai ini kan. Sekarang like a kartel kan. Nah, gue minta support dari kalian tuh sebenarnya buat gue sebagai Mevi, walaupun gue anak jalanan gangster gitu. Walaupun anak-anak gue gangster kan yang Ya, gua tinggi-tingginya ini. Nah, itu pertama. Jadi tuh gue pengen nerapin sistem kayak gini. Gue tuh kalau kalian gak terima gue megang senjata kemarin dan gak support gue tuh, pikiran gue bakal mau cabut dari perjanjian Zatkim. Karena yang support gue kelompok kota tuh cuman GBMC untuk sekarang. Dan sedangkan GBMC tuh ada di sisi luar dari perjanjian Zatkim. Itu, dan gue udah coba ngobrol ke beberapa kelompok. Beberapa kelompok emang nggak ngomong depan gue langsung, tapi dia ngomong di belakang gue. Dia bilang tuh, ya buat apa, intinya ya buat apa gue beli senjata ke lu walaupun gue udah bisa restock gitu. Aku tuh pengen kuasain BM-nya. Aku berharap gue kan nggak bakal mau nyentuh Zatkim-nya nih. Nah, gue berharap lu yang kontrol di sana itu sebenarnya. Dok. tadi gua udah ngobrol juga sama rival yang tadi lu jelasin nggak boleh pada intinya ya? Iya, pada intinya itu. Kalau dari kita, gua setuju. Maksudnya di sini kita sama-sama diuntungkan ya. Lu bantu gua buat Zatkim. iniin Zatkim, gua akan bantu lu juga buat lu kontrol senjata. Senjata. Kalau dari gue sih gitu aja. Kalau misalkan lu bantu gua akan bantu lu gitu loh. Kita sama-sama ini aja. Jadi Zatkim semuanya ke gua. Iya, Zatkim semua ke lu. Senjata semuanya ke lu dan gua gak ada masalah kan hal itu. Cuman ada satu hal, Vin. Bisa nggak itu ladang tuh biar kita yang kontrol juga gitu loh. Ya, ladang yang ambil Nah, bes. Masalahnya gue tadi udah bilang Jamal nih, ladang tuh gini, pendapatan paling besar gue, karena dari ladang tuh gue dapat 20 juta. Ya udah, bagi saham gitu 50-50. Nah, coba kira-kira dari lu gimana? Lu ada ini enggak? Lu ada offering apa gitu soal itu? Kalau misalkan kita bagi rata ladang gue it's okay, jadinya 3. Iya, 50-50 berarti. Iya, 50 semua ladang tuh kayak gitu. Iya, semua ladang kita take over semua ladang. Kita pegang jadi dua-dua kita apa? 50-50 Kita pegang semua berdua aja ladangnya. itu semua ladang yang ada di kota. Bisa, gue nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak gitu juga. Aku dengar kemarin kita nggak bisa dapat akses buat bazar itu karena ada info kita tuh sering membegal anak-anak pulau, keringin di prosesan. Nah nih, aku mau ketemu pangeran, mau nanya ke dia, kalau semisal emang otoriter dia seperti itu, aku bilang aku mau deklarasi siapa yang bakal keluar dari pulau. Kalau memang tuduhan mereka kita keringin, ya bakal kita keringin beneran. Mengeluhkan tentang White Tiger kalau misalnya ketemu sama suku-suku dan koloni kita itu, kalau misalnya di tempat proses itu mereka menjarah seluruh hasil tes. Kalau kata kasarnya dikeringin lah gitu. Nah, mungkin di situ ada sedikit pemicu yang akhirnya membuat keputusan itu, Tuan. Kelompok kami tidak pernah merasa mengeringkan orang-orang yang ada di sana ya, khususnya orang pulau. Kami hanya minta pajak biasanya. Kebetulan yang kami dengar dari suku dan koloni kami beberapa kali mereka kalau misalnya ketemu sama White Tiger itu dikeringkan. Gini nah, itu kalau boleh tahu suku mana sama koloni mana? Suku mana? Iya. Sebagian besar. Ya, sebagian besar suku mana sama koloni mana? Sebut aja. Saya tidak ada kewenangan untuk menyebutkan itu. Ada bukti valid. Terus gimana kita mau ngejelasinya ya kalau misalnya nggak tahu tentang itu, Nona? Ya ke depan paling dariku sih membebaskan anak-anak WT buat membenarkan apa yang mereka tuduhkan dari pulau. Kalau memang maunya tuduhannya dikeringin, ya kita bakal keringin. Sedangkan realitanya yang terjadi ketika orang pulau ke kota itu,
kita cuma pajakin. Bahkan kalau memang mereka ada urusan ke Rocksuit, kita jagain sepanjang jalan biar nggak ada yang ngeganggu gitu. Begini Tuan, sekali lagi saya hanya bisa menampung. Saya hanya memberitahu alasannya apa, kenapa kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti bazar. Ya, alasannya itu. Iya bang, kan nggak ngerasa nih, bener nggak ngerasa banget kita hati. Betul. Nah, gue mau nanya, kira-kira siapa nih yang memberikan informasi itu kepada Natata? Ya nih, siapa yang bisa dibilang ngomong begitu ke si Natata alias orang hasil kan dia BTW? Lu ada info nggak? Kalau ada, lu mungkin kalau bisa kasih tahu kita pada aja gitu. Kemarin tuh ada obrolan yang ngadu itu dari suku Sentinel sama suku RD. Dan beberapa koloni mungkin, kayaknya sama SSD koloni. SSD yang sering sih, SSD yang sering. Berarti RD sama Sentinel plus SSD kalau dari koloni. Coba mau nyampein apa deh? Gue dengerin dulu. Intinya kalian sudah ku force ke kastil, sudah ku bilangin apakah bisa diberikan slot bazar dengan segala pertimbangan dari kastil kalian diberikan.